kecil ya, mungkin teman-teman ya pernah mendengar ya sekolah inklusif ya. Salah satunya di Karawang itu adalah Amuntas. Nah, Amuntas itu kita sudah lama sekali ya menyelenggarakan atau mendeklarasikan sekolah inklusif. Nah, sekolah inklusif sendiri kalau secara teori itu adalah sekolah yang membuka atau yang terbuka atau konsep pendidikan untuk teman-teman, untuk anak-anak reguler dan special need atau menjangkau seluruh individu dan diberikan kesempatan untuk bersekolah seperti itu. Jadi sekolah Amuntas membuka untuk teman-teman special need untuk bisa bergabung bersekolah, memberikan pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan bakatnya seperti itu, dan digabung bersama teman-teman yang tipikal ya. Special need itu kan anak berkebutuhan khusus ya, yang tipikal itu adalah anak-anak yang umum seperti itu. Terima sendiri ya, itu udah lama sekali di tahun 2003 sebelum Bu Ois bergabung bekerja di sini. Ternyata Amuntas itu sudah menerima dan sudah memberikan pelayanan khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus, yaitu di tahun 2003. Itu angkatannya Bu Tuti, angkatannya Bu Siti Muntamah seperti itu. Kalau Bu Ois kan bergabung di 2009 ya ke Amuntas seperti itu. Kalau untuk mendeklarasikannya ya berarti secara resminya memang ada. Secara resminya itu ada ya Bu Tuti ya, di tahun 2013-an seperti itu. Nanti Bu Ois cek lagi ya untuk resminya tahun berapa, tapi kita sudah menerima dan kita berikan pelayanan itu di tahun 2003. Kalau jumlah untuk tahun ini ada 45 siswa. Itu dari kelas transisi, teman-teman tahu kan kelas transisi tersebut. Jadi kelas transisi dan kelas stimulus individu itu ada 12 orang. Kemudian preschool untuk saat ini tidak ada, TK itu ada 1, kemudian kelas amal, kelas 1 reguler, sampai SMP itu 45 siswa. Seperti itu. Diagnosa berarti ya teman-teman ya. Kalau diagnosa di Amuntas sendiri, kita alhamdulillah banyak sekali kita menerima apapun itu diagnosanya. Yang sekarang berjalan, yang sekarang itu ada beberapa diagnosa, ada autism, ada ADHD atau ADHD itu attention deficit hyperactive disorder, ada cerebral palsy, ada TR anak tunarungu, ada Down syndrome juga, kemudian ada beberapa hambatan di perilaku, ada beberapa di learning disability atau kesulitan belajar. Tidak bisa. Karena kenapa? Karena kan Bu Ois dan teman-teman harus melihat dulu kemampuannya sejauh mana si anak tersebut. Jadi prosedur atau alur masuk ke Amuntas untuk anak-anak spesial itu adalah kita akan observasi dahulu, kemudian akan Bu Ois masukkan dulu di kelas stimulus individu atau di kelas transisi. Nah, setelah Bu Ois dan teman-teman treatment atau memberikan pelayanan terapi, baru kita lihat kan, oh kebutuhannya si A misalnya masih toilet training, oh si B masih di perilaku misalnya seperti itu. Nah, setelah itu baru Bu Ois akan rekomendasikan apakah ke preschool atau ke TK atau ke SD seperti itu. Jadi tidak bisa langsung ya teman-teman ya, karena kalau kita masukkan langsung kita kan nggak punya rekod si anak tersebut seperti apa gitu kan. Jadi ketika memang setelah masuk ke kelas, kami harapkan anak tersebut sudah kondusif, sudah sudah bisa bergabung dengan teman-temannya walaupun masih butuh arahan, sudah memahami kebutuhannya sendiri, sudah bisa merasakan aku pengen ke toilet, aku pengen minum misalnya seperti itu ya.
itu baru kita bisa masukkan, kita rekomendasikan ke kelas, ke jenjang selanjutnya seperti itu. Kalau itu Boy susah tanyakan balik ya ke Naila sama Arfa, apa ya manfaatnya ya ketika memang teman-teman sudah bergabung, anak yang tidak spesial needs kan berarti ya. Yang jelas yang Boy lihat itu kalau Boy kan ini ya sesekali ke SD atau di sini, Boy pernah melihat teman-teman yang tipikal itu bisa membantu teman-teman yang memang yang butuh bantuan ya, butuh arahan, misalnya mengajak main. Karena maaf, anak autis itu cenderung memang dia kan senang bermain sendiri ya, jadi dia antang sendiri. Tapi ketika ada anak yang tipikal, ayo kita main misalnya seperti itu, kan itu empati, simpatinya sudah terbangun ya, sudah terbangun. Kemudian bisa membantu temannya, bisa menolong temannya seperti itu. Dan satu hal lagi yang penting ya, jadi teman-teman yang sama yang Allah berikan kesempurnaan, dalam arti kesempurnaan manusia biasa ya, lebih bersyukur. Alhamdulillah ya, Allah memberikan telinga saya normal, jadi saya tidak menggunakan alat bantu. Lebih banyak bersyukur, dan lebih caranya seperti apa? Banyak bersyukur, alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian membantu temannya sendiri, teman-temannya yang butuh bantuan seperti itu. Dan satu hal lagi, kita juga banyak belajar dari teman-teman spesial needs kita yang ada di kelas. Di SMP juga kan ada kan, mungkin Arfa sama Naila juga bisa, oh si A, si B, si C yang mungkin sedikit berbeda dengan kita, tapi kita juga tidak boleh mengabaikan ya, kita harus bantu. Apalagi di dalam Al-Quran kan ada satu ayat, potongan ayat bahwa kita tidak boleh menghina ciptaan Allah sebenarnya. Atin ya itu ya, kalau masa atin yang artinya itu Allah menciptakan manusia itu dengan bentuk sempurna gitu kan. Seperti itu ya, berarti kita memang tidak boleh menghina ciptaan Allah apapun itu, seperti itu ya. Dari aktivitas itu untuk kurikulumnya tetap sama seperti teman-teman, kurikulumnya yang dari Dignas dan kurikulum khas yang aktivitas ada sendiri ya teman-teman. Tetapi nah ini catatannya, tetapi untuk anak-anak spesial needs kita itu kami modifikasi kurikulumnya disesuaikan dengan kemampuan si anak-anak tersebut. Misalnya kalau Arfa sama Naila matematikanya udah sampai mana? Misalnya akar-akaran ya, misalnya itu ya. Nah kalau anak-anak spesial needs itu kita lihat dulu, misalnya yang di SMP kelas 1 itu masih ada yang belum bisa tambah-tambahan, ya berarti ditambah-tambahan seperti itu. Dan kita juga tidak boleh mengejek ya, tidak apa-apa, kita akan bantu masih di pertambahan. Kalau misalnya teman-teman yang tipikal udah jauh, sudah pangkat, sudah akar kuadrat dan sebagainya lah, nah teman-teman yang spesial needs kita turunkan, sesuaikan dengan kemampuan anak tersebut ya. Jadi kurikulumnya kita modifikasi sesuai dengan kemampuan si anak. Dan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan hidup bermasyarakat itu pasti bisa selama diterapi dan berikan pelatihan. Tapi kita lihat lagi nih, jadi ada tingkatannya. Tingkatannya itu ada untuk anak-anak berkebutuhan khusus ada 3 tingkatan, yaitu 1 low atau rendah, 2 middle atau sedang, 3 high. High itu tinggi. Jadi teman-teman pernah lihat anak yang seberapa palsi yang memang lunglai, jadi hanya tidur saja, jadi nah anak-anak yang seperti itu kategorinya kan low ya. Jadi mungkin seumur hidupnya memang harus ada pendampingan seumur hidup, makan, minum, pakai baju dan sebagainya, seperti itu. Kalau anak-anak yang di middle, yang tingkatan yang middle atau tengah,
sampai ke high itu insya Allah bisa, tapi dengan satu stimulus dan pelatihan, terapi dan pelatihan. Semakin dini anak dilatih atau distimulus, insya Allah hasilnya akan semakin baik. Tapi kembali lagi ya, karena kita kan yakin ya, apapun yang terjadi di dunia ini adalah Allah yang menggerakkan. Kita memang berusaha. Kita misalnya Bu Is sebagai orang tua, Bu Is berusaha untuk mentreatment anak Bu Is, misalnya dari dini nih, dari ini dilatih dan sebagainya. Tapi tetap kan hasilnya dikembalikan kepada yang punyanya. Yang punyanya itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu ya. Seperti itu nenek. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu insya Allah bisa hidup, punya keahlian dan bermasyarakat. Tapi kita harus lihat lagi tingkatannya ya, tingkatannya yang tadi itu, yang tiga tadi ya, seperti itu. Insya Allah kalau untuk tingkatan yang middle dan high itu insya Allah bisa punya keahlian dan bisa hidup di masyarakat seperti kita pada umumnya.